Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu ingin bertanya, jika kalian sedang liburan, kalian paling suka pergi kemana ya? Kalau ibu paling suka kalau pada saat liburan perginya ke laut, karena ibu sangat suka melihat keindahan laut, kemudian udara yang segar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kalian ada juga yang seperti ibu menyukai laut untuk menghabiskan waktu liburan. Tapi ibu juga yakin bahwa di antara kalian ada yang menyukai tempat-tempat lain, misalnya tempat yang berhawa sejuk, seperti daerah pegunungan atau dataran tinggi. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Pegunungan yang tinggi, perbukitan yang terhampar luas padang rumput, kemudian seperti di pantai, ombak yang membiru, itu merupakan contoh-contoh dari kenampakan alam. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia dianugerahi dengan kenampakan alam yang luar biasa. Seperti yang tadi sudah ibu sebutkan, ada pegunungan, kemudian ada perbukitan, lalu ada juga sungai, danau, dan juga ada pantai ataupun laut. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kenampakan alam yang khas, sehingga kenampakan alam antara satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Berdasarkan wilayahnya, kenampakan alam itu dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan wilayah daratan dan juga kenampakan wilayah perairan. Yang termasuk ke dalam kenampakan wilayah daratan seperti gunung, pegunungan, kemudian perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai juga termasuk ke dalam wilayah daratan. Sedangkan untuk kenampakan wilayah perairan diantaranya ada danau, kemudian ada rawa, lalu ada laut, dan juga ada sungai. Berdasarkan kenampakan alam yang sudah ibu sebutkan tadi, sekarang ibu memberikan contoh, misalnya daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya memiliki hawa yang sejuk, udara yang sejuk, serta cocok dijadikan tempat untuk bertani dan juga berkebun. Selain itu, daerah pegunungan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Lalu, berdasarkan proses terbentuknya, kenampakan alam juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenampakan alam yang terbentuk secara alami, dan juga yang kedua, kenampakan alam yang terbentuk karena buatan. Contoh kenampakan alam yang terjadi secara alami seperti gunung, sungai, laut, dan juga danau. Sedangkan kenampakan alam yang terjadi karena buatan manusia seperti waduk dan juga bendungan. Kenampakan alam mencerminkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenampakan alam yang begitu luar biasa. Kekayaan alam Indonesia wajib kita lestarikan. Menjaga kelestarian alam merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Nah, kalian tentu masih ingat kan kalau Pancasila merupakan dasar negara dan dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan mengulas lagi kelima sila dalam Pancasila serta lambang dan juga arti dari setiap lambang dalam Pancasila. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Apa sih arti lambang pada sila Pancasila? Yuk kita belajar. Sila pertama dilambangkan dengan bintang.
Sila pertama, simbol bintang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan juga ada Konghucu. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Simbol rantai bermakna manusia itu sederajat dan bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh pengamalan sila kedua membantu teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Simbol pohon beringin bermakna semua rakyat Indonesia berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Berikutnya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Simbol kepala banteng bermakna musyawarah dan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Pengamalan sila keempat yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dan ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Berikutnya adalah sila kelima yang dilambangkan padi dan kapas. Simbol padi dan kapas bermakna kemakmuran. Kemakmuran merupakan tujuan utama bagi sila kelima. Pengamalan sila kelima yaitu gotong royong dan juga tidak bergaya hidup mewah. Nah, itu tadi merupakan kelima lambang dalam Pancasila beserta artinya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian mencari perbedaan antara kenampakan alam yang terbentuk secara alami dan juga kenampakan alam yang terbentuk dengan buatan manusia. Lalu, tugas berikutnya adalah Ibu minta kalian mencari satu contoh sikap pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini Ibu cukupkan, semoga kalian paham. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.